Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita anggota Imani di iCast. Kali ini kita masuk ke episode ke-5 ya, Jan? Kelima, oke, benar banget. Ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Fauzan dan siapa nih? Orang Turki, jauh-jauh nih. Orang jauh dia. Dari Turki, yoi. Kenalin diri dong, Siapa nih? Halo? Halo, ya halo, oke, halo. Kenalin diri dong, siapa ini? Yang... Oke deh, perkenalan singkat aja deh. Saya Rian Fokker, biasanya dipanggil Rian. Ya. Masuk salah satu aktor Mail juga. Asoy. Nonton lah ya. Film genre pertama dan pertama juga ya jadi aktor ya? Iya, pertama. Iya, mantap sih. Jadi Rian ini, karena kita kan mau emang sweet topik juga, kita bakal ngebahas film komedi pertama kita. Yang judulnya itu, sebutin Ri, apa Ri? Jadi judul filmnya Sarah Sayang gitu. Sarah dalam kurung yang gitu. Oh iya, jadi Sarah saya disayang. Sarah saya berarti pulpen. Ya, tentang pulpen. Filmnya tentang pulpen. Pulpen. Bener banget. Oke. Gimana Ri, kabar lo di sana nih? Kita tanya-tanya dulu. Kabarnya gimana nih? Sehat nggak di sana? Kalau sehat sih, alhamdulillah sehat. Kayaknya sih bahagia di Turki ya. Lagi sibuk ngapain di situasi kayak gini? Lagi ngapain lo? Kalau di sana ngapain tuh? Situasi gini, jadi sejak kemarin terakhir keluar dari tempat tinggal tuh 14 Maret ya, sampai sekarang belum keluar lagi. Wow, gila lama banget itu mah. Barusan cukur nih. Barusan keluar. Iya, makanya ini gue kawasan ini udah nggak pernah keluar lagi ya, karena kasus di sini juga tinggi kan di Turki sini. Berapa tuh? Tingkat ke-6 di dunia. Tingkat ke-6 di dunia. Update terakhir kemarin sore jumlahnya udah sekitar 98.000. Gila. Wow, hampir. Perkembangannya cepat ya. 4.000 sehari, 4.000 kasus baru sehari. Wah, gila. Wah, lu ketat Turki banget dong. Gimana? Apa recovery-nya bagus di sana? Tapi katanya memang penanganannya di sini bagus. Bagus. Sekarang lagi lockdown total ya. 4 hari sampai hari Minggu nanti. Mulai hari ini. Jaga gitu di luar? Ya, ini nggak boleh keluar kemana-mana, nggak ada yang boleh keluar. Kalau di IG biasanya banyak foto jalanan sepi gitu ya. Iya sih. Udah kayak Italia kali ya? Iya ya. Sepi banget ya. Aduh, Hagia Sophia ditutup gitu kan. Itu sempat gue lihat sampai Hagia Sophia ada azan, ada orang video azan di Hagia Sophia itu beneran ya? Iya itu. Terus sempat ada juga lihat foto yang udah berapa tahun. Ya, jembatan Bosporus tuh. Biasanya rame kan, sepi. Ini kemarin ada fotonya benar-benar kosong banget gitu. Wah, gila. Ada siapa? Ya, semoga sehat-sehat lalu di sana. Ya. Semua di sana teman-teman Indonesia kita di sana. Kebetulan ya pemirsa bagi denger ya. Ini kan teman kita juga satu sekolah dulu ya di pesantren kita. Sekarang nih kan mereka udah pindah ke Turki ya. Jadi banyak juga sebenarnya teman-teman kita yang di sana, nggak selain Rian juga banyak ya. Ada Faisal juga, ada Arkan dan banyak juga. Ya semoga sehat-sehat lah di sana. Amin. Oke nih. Oke, lanjut kita masuk langsung. Fenomenal. Tentang pulpen. Banget. Ini film kita produksi pada saat itu ini ya. Masa-masa karantina kita belum di Jordan. Terbentuk ya. Jadi itu kita kan ya berdua sebenarnya Jan pas itu sempat ngobrolin ya kan. Dulu pas kita jadi dulu di sekolah pas itu di sekolah kita ada karantina sebelum kan kita ada program Jordan ya, pembelajaran di Jordan, jadi ada karantina dulu ya di sebuah villa suatu tempat. Nah, jadi di situ kita ya fokusnya belajarnya ya udah Quran, belajar itu aja, belajar agama buat persiapan di Jordan. Dan kita di situ kan kalau bisa dibilang juga gabut ya, nggak tahu mau ngapain. Gabut gitu benar. Ya, lingkungan juga tempatnya itu doang. Tapi kita pengen Imani masih bisa berkarya. Nah, tiba-tiba biasalah inspirasi ide datang di mana aja, nggak tahu gue entah pas lagi tidur atau ngapain itu tiba-tiba. Karena ini juga sih faktor lainnya
Ya. pada saat itu pulpen emang benar-benar fenomenal di angkatan kita, banyak banget yang make. Oh benar. Bener-bener banyak. Ya kan ya, banyak banget ya Ria, yang pada make Sarasa yang sampai lu juga make kan? Iya sempat pakai sih, sempat. Nah, pokoknya pada make Sarasa dan kayak di Indonesia juga pas itu zaman-zaman banget Sarasa ya. Mungkin sampai sekarang. Nah, ya gitulah. Pokoknya kita mikir gimana buat konten nih. Gimana dari kemarin filmnya drama-drama horor. Gimana kalau kita bisa buat film yang unik. Ayo udah muncul ide buat film komedi. Kebetulan tuh ada Sarasa gitu. Kebetulan. Semoga pada saat itu harapan kita ya bisa menghibur teman-teman pada saat masa karantina lah gitu ya dari. Iya, dari film pendek kita lah. Ya udahlah kita mutusin buat cerita. Ya biasalah kan kita dulu nggak ada komputer, belum ada laptop, jadi kita buat cerita ya udah di kertas saya tulis skenario. Kita rombak-rombak akhirnya berhasil muncul film Sarasa yang dimana dihasilkan dari fenomena dimana orang-orang menggilakan Sarasa. Temen gue ya, kalau nggak salah siapa Rijik ya, dia punya pas sebelum dimatrikulasi itu, sebelum pas kita masih di NF tuh, di asramanya tuh di kamar tuh ada laci kalau nggak salah ya. Rijik, seingat gue lu punya kayak pulpen Sarasa banyak gitu. Iya kayak macem-macem. Iya macam-macam tuh ada varian. Ntar ya, gue seingat gue Rijik, gue juga lupa. Seingat gue Rijik. Nah dia punya tuh. Okay. Jadi sebenarnya bukan Rijik doang, mungkin ada juga yang teman-teman kita yang punya pulpen Sarasa sampai bener-bener ini pulpen nggak boleh diminjem nih, kalau sampai rusak tuh jangan sampai rusak pokoknya, gitu lah. Ya kan pokoknya fenomenal banget karena harganya yang lumayan mahal, juga. 17 ribuan tuh, 20 malah 20 ya. 20 ya 20. Lah ya. Ya. Orang tuh kayak kepribadiannya langsung berubah gitu, karena dia punya pulpen gitu. Ya, nah akhirnya kita pikir buat film ya dari ide itu aja sih, dari fenomena terjadilah dan akhirnya jadi cerita. Nah ini nih asik nih, kenapa bisa tiba-tiba si Rian jadi aktor kita? Betul banget. Coba nih Jan, ceritain Dan. Gimana bisa Rian? Pada saat itu ini ya, karena kalau gue sendiri pada saat itu pengalaman kita masih kurang lah ya. Maksudnya, Ari itu masuk pada saat masa karantina itu aja, dan gue pun pertama kali ketemu Ari itu pada saat itu gitu kan ya. Belum terkenal ya mungkin. Jadi sebenarnya pada awal-awal framing gue ke Ari ini masih biasa-biasa aja, masih biasa-biasa orang biasa ya, gitu lah. Yang belum tahu ya, yang nonton ya. Gue sama Ari udah dari SMP ya kan. Udah tau lah. Dari kelas 7 malah ya. Busuk-busuknya, sifat-sifatnya semua sekamar. Udah tahu lah ya. Kalau gue tuh awalnya gitu, framing masih normal, habis itu kesini, oh ini orang ternyata lucu juga gitu. Juga ya orangnya. Konyol juga. Sehariannya. Iya, memang. Ya gitu lah ya. Ya emang gitu lah ya, terima aja lah. Iya, memang di komunitas juga, saya emang dikenal agak autis gitulah ya, jadi memang kayaknya pas banget buat meranin yang kayak gitu. Nah, ya itu juga yang jadi buat akhirnya gue bilang, Jan, ini Ari nih kayaknya apa namanya berpotensi nih buat aktor Sarasa yang film itu agak surreal. Jadi komedi kita nih tipe genre komedi yang kan emang film komedi rata-rata nggak logis ya. Maksudnya kayak hal yang aneh tapi kalau kita nonton tuh anggap biasa. Kayak misalnya Ari mainin pulpen kayak yang adegan itu tuh. Kan kalau kita di logis dunia asli kan itu nggak lucu. Tapi karena kita buat film dan aktornya cocok, jadi kayak itu hal yang biasa aja. Jadi buat ketawa. Iya. Dan tambah lagi emang kayaknya nggak akan ada yang mungkin yang mau meranin film itu. Iya gitu. ya. Yang mau nahas lalu kayak gitu, nggak mungkin. Gitu sih. Orang ego pasti tinggi banget ya mau meranin. Sampai main pulpen tuh sampai diginiin gitu, diputer-puter gitu kan. Hayati banget lah pokoknya gitu kan. Mantap lah ini kalau bisa dibilang actingnya gitu kan ya. Benar. Actingnya Rian ini juga improvisasinya juga mudah ya. Maksudnya gue nggak perlu ngasih tahu Rian ini banyak dia juga udah ngerti sih. Ya kan dia? Ya, karena karakter aslinya gimang gitu. Ya, udah ada ini. Perlu mimik wajah juga panjang. Iya, nggak usah perlu panjang. Latihan nggak ada latihan malah kayaknya. Nggak ada deh. Jadi gitu lah. Ya, karena emang tokoh si Ari di film Salah Sayang dan aslinya tuh emang ternyata cocok banget. Jadi ya udah kita langsung putuskan Ari untuk menjadi aktornya. Jadi Rian ya dari Ari, karakternya. First impression lu nerima tawaran dari kita
dan first impression lu main di film ya genre komedi lah gitu. Itu gimana sih? Gimana? Sebenarnya jujur sih kalau first impression-nya kayak biasa aja gitu, nggak diajak main film nih, ya lumayan lah numpang tenar gitu. Terus begitu tenar lo yang nonton 1000-an lebih. Ya, nah begitu filmnya keluar dan tanggapannya bagus banget gitu. Bahkan gue pernah nanya-nanya waktu itu ke adek kan kebetulan di satu pesantren cuman di ceweknya gitu ya. Nanya katanya respon di sana pun bagus gitu katanya. Jadi wah kenal banget lah intinya. Ini ya adek lo aja bisa dibilang sukses lah ya, ini project sukses. Sukses lah. Sukses banget gitu, nggak nyangka gitu. Kalau secara pandangan kita juga sebagai yang buat konsep cerita ya, jujur gue nggak pernah. Kalau sekarang otak gue mikir, dulu tuh gue nggak pernah mikir. Sekarang nih, dulu gue bakal pernah buat film gitu. Jadi, wow, gue dulu juga pernah gitu ya kepikiran buat film kayak gitu. Iya. Beda banget. Sebuah pulpen tuh bisa jadi bahan komedi gitu ya. Di situ kita selain menjual ceritanya, kita menjual ekspresi aktor-aktornya juga. Ini mantep banget nih. Kebetulan ada Azam Kasuba juga loh di situ. Ada ya kan? Azam Kasuba juga. Emang aktornya Sabila. Udah klop lah ya. Udah klop gitu. Udah enak. Ekspresi. Tapi sayang banget Azam Kasuba belum bisa hadir di podcast kali ini ya, belum bisa ngobrol bareng. Jadi ya kalau dari Rian gitu ya Ria, sudah biasa aja tapi akhirnya menarik juga ya Ria. Iya, sebenarnya buat seru-seruan aja lah ya. Buat seru-seruan aja. Nah, itu dari hal yang biasa. Menurut lu, hal yang nggak biasa menurut lu dari film ini tuh apa? Gimana? Apa ceritain ya? Dong. Yang nggak biasa gitu ya. Kayak tantangan. Sesuatu yang tantangan sih ya. Tantangan, iya. Nah, tantangan tuh gimana tuh? Kalau tantangan sih, ya mungkin tantangan untuk totalitas sih ya. Karena kan kalau aktor kan pasti pesanan sutradaranya, jadi mungkin itu agak wah gimana nih caranya biar pas gitu. Tapi alhamdulillah pas gitu. Klop juga ya. Kalau ya, tapi untuk adegan-adegan gitu aman lah. Aman sih. Gak perlu nahan malu lah. Kalau bisa dibilang ya, film ini mungkin kalau misalnya kan dari segi cerita sebenarnya ini gampang banget ya, ceritanya tuh benar-benar simpel banget. Malah nggak banyak flow-nya nggak terlalu banyak. Dan yang ngebuat film mantap tuh sebenarnya aktornya sih. Karena kita pas nontonin ke teman-teman kita ya, terutama yang kenal banget Rian, wah itu ngakak-ngakak tuh. Lihat Rian sama gini-gini gitu. Sampai yang respon Azam Kasuba juga di situ kan ada bagian yang kayak dia ngelepasin pulpen ya. Itu kan mukanya agak kocak. Nah, itu pada ketawa. Itu best ini ya, best scene ya, adegan. Apa sih? Yang buat menariknya juga gitu. Iya. Gitulah film-film komedi yang gaje-gaje gitu kan asik lah. Terus pas itu tuh kita berapa lama ya proses syuting ya buatnya tuh dari prosesnya mulai pertama sampai final tuh? Seminggu kurang sih. Kayak seminggu kurang. Ada yang masih inget gak sih? Gue seminggu. Lu inget berapa? Syutingnya kayaknya cepet deh itu. Cepet itu masuknya. Jadi kayak hari pertama itu bener-bener, jadi syutingnya sesuai adegan ya. Biasa kan kita kalau syuting sukanya cari yang gampang dulu. Karena itu bener-bener, kalau boleh kasih tahu ya, itu satu film itu sebenarnya plotnya tuh 2 doang sih sebenarnya. 3, sorry. Dalam kamar sama di kelas. Itu sebenarnya yang di film Sarasaing tuh bukan, kalau diceritanya kan kelas ya, sebenarnya itu bukan kelas beneran sih. Itu tuh kan di villa ada kayak aulanya gitu ya. Ya udah kita pura-pura aja gitu buat jadiin kelas. Terus yang terakhir koridor villanya. Jadi itu film ya disutingin di satu tempat aja gitu di villa. Ya. Jadi bener-bener di satu tempat ya udah gitu. Jadi kita dan Rian kamar sebelah gua. Ojan juga sebelah. Gampang. Gampang komunikasinya gitu ya. Jadi kalau ada update-updatean. Jadi kalau tantangan gak susah ya Ria, Jen? Enggak sih, itu kayak malah justru itu hebat banget gitu dengan cuman tempatnya montok-montok gitu aja tapi menghasilkan film yang fenomenal gitu. Jadi buat yang denger ya, kalau mau buat cerita film atau apa ya ini aja sih berdasarkan pengalaman film ini berarti gak penting sih banyak latar, banyak plot, banyak ceritanya muter-muter. Bener banget sih. Gak penting, bukan penting, gak terlalu menjadi patokan kecuali ceritanya sendiri yang menarik. Karena banyak banget sih beberapa
detik, beberapa menit dari hidup kita tuh yang bisa tertawakan tuh Iya. sebenarnya banyak gitu. Banyak banget, benar. Itu dia jadi konsep kita. Pulpen yang biasa kita tulis, yang bisa kita pakai buat nulis, bisa jadi bahan komedi gitu. Satu merek aja. Ya, saya harap sih Sarasa bisa nonton film ini ya, semoga masuk lah. Semoga lah. Juga ada Email. upaya-upaya ini ya. Bisa aja kan 1.000 orang jadi pengen beli Sarasa gara-gara nonton filmnya. Kenapa lu mau main film? Apa bener nih lu cuma mau numpang tenar doang apa gimana? Kan Mungkin ada tujuan khusus gitu atau apa? Ada gimana sih? Yang buat lu main? Cuman ya sebenarnya kalau gue sih emang seru aja gitu, dan gue suka ngehibur orang gitu. Jadi mungkin ini sarana yang bagus untuk memberikan hiburan bagi orang lain gitu. Ini ya, Rian ini kalau bisa tahu ya, kalian ini tahu ya, Rian ini orangnya asik banget sih sebenarnya. Selama dari SMP tuh orang paling suka ngakak tuh. Oh, dia suka buat ketawa lah gitu. Dan emang cocok banget. Komedi gitu ya. Apakah di Marmara juga gitu, Ri? Orang-orang ngakak terus kalau ada di sana ada keberadaan lu? Oh, nggak bisa menilai ya, itu kalau kayaknya sih iya gitu. Tapi ini dari sosok Ari yang konyol ini setiap harinya, dia jangan salah, dia ketua OSIS loh, bener nggak? Oh iya banget. Benar ketua OSIS. Di sana nama sekolahnya Marmara ya. Dan seriusnya juga. Iya, jadi bahasanya gini deh, Mr. Bean. Kita tahu mungkin Mr. Bean kelihatannya bodoh ya. Maksudnya kita nonton film series ini tuh kayak orang autis atau apa, tapi kepribadiannya pasti pinter kan. Jadi orang normal gitu. Iya pasti. Ya udah jadi hal lumrah sih, kayak orang dia cuma buat aktor doang. Ya kayak Rian juga, mungkin di film kelihatan konyol. Mungkin nanti ada orang yang bertemu Rian, lu kok normal sih, pas di film lu kayak orang gila. Itu kan mungkin ya. Padahal di kehidupan aslinya kan enggak gitu ya. Iya, suka bertolak belakang sih biasanya kayak gitu. Bertolak belakang mungkin malah ya. Mungkin pinter Ari itu gimana? Gue penasaran ya. Especially yang gue pernah latar belakang organisasi juga. Gue pengen tanya-tanya juga nih tentang pengalaman lo. Gimana lo bisa jadi ketua OSIS di Turki sana? Jadi sebenarnya karena sekolah ini kan sekolah baru ya, jadi pertama muridnya dikit. Jadi kita pemilihannya ke bulan waktu itu cuma diskusi aja siapa nih yang mau gitu. Saya masuk gitu. Ya udahlah, saya iseng aja sebenarnya gitu. Ya udah deh, saya aja gitu. Asik banget. Siapa mau jadi ketua OSIS? Saya cukup berat ya, mana cukup berat. Iya loh. Iseng doang ya, tapi tapi lu emang dari awal pas ngangkat tangan tuh udah langsung, udah nih alat berat nih, udah siap gitu. Udah siap atau gimana nih sebelumnya? Gue kayak lebih ke sukarela sih. Ini mah kayaknya anak-anak gak akan ada yang mau gitu. Jadi ya udahlah gitu. Jadi tahu ya. Anak-anak nggak mau gitu. Gue aja lah. Tumbal lah ya. Tumbal. Keren lah ya, tapi keren. Semoga amanah sampai akhir. Tuh ya, buat yang nonton Sarah Sayang mungkin ada sekarang masang image ke Rian ini, aktornya, masa dunia aslinya kayak aneh, autis itu enggak, dia pinter banget jadi ketua OSIS. Ya kalau gitu. Balik lagi berarti kita ke film. Balik lagi ke film. Kalau susah enggak actingnya, berarti nggak ada lah ya, lu enjoy aja lah ya, karena enjoy ini udah kayak menyatu dengan kehidupan lu sendiri. Iya benar. Bukan kehidupan Jan, karakternya, muka wajahnya sudah udah kayak misalnya Rian suruh muka konyol aja pasti udah langsung bisa nih. Maksudnya udah kayak yang muka konyol di film itu kan. Udah gampang. Benar. Nah, natural banget gitu ya. Iya, natural. Kayak biasa ya loh. Mungkin orang pengen tahu nih, ada yang belum nonton mungkin lagi dengar podcast ini. Premis dari film Sarah Sayang tentunya. Gimana nih? Premis dari film ini. Premisnya ya. Sama aja sih, karena film singkat kan. Banyak. Itu adalah ketika pulpen menjadi sahabatmu. Ketika kamu jatuh cinta kepada sebuah pulpen, udah gitu aja, sebuah benda. Karena kalau di sini kan Sarah Sayang ya. Sarah Sayang kan mahal. Jadi dia begitu sayang gitu karena kerasa sayangnya dia. Jadi kalau pas pulpennya rusak atau apa, dia bakal sedih banget. Ya seperti apa yang di film ini. Harganya mahal kan soalnya. Mahal. Tahu lah yang denger juga udah pasti tahu lah, pulpen Sarasa udah Indonesia semua udah tahu. Gitu sih, singkatnya gitu. Ri, ceritain dong apa sifat atau ya pokoknya karakter tokoh Ari ini, karena kita pakai nama Ari juga nggak sih? Gue jadi lupa ya.
Di film itu kita di sana nggak nyebutin nama dia. Ya nggak ada nyebut nama sih, nggak ada. Agak di dialog Azam Kasuba pas Ri minjem dong. Ada. Oh iya. Kita kalau buat film ya gitu ya, nama asli aja sih sebenarnya. Iya namanya. Panggilan lah atau nama asli. Tapi mulai kesini kita pakai nama lain lah ya. Yang iya. Nanti kita akan bahas itu. Benar sekali. Ini boleh. Ceritain karakter Ari di film Sarah Sayang itu kayak gimana? Jadi sebenarnya kalau yang gue pahami ya, jadi karakter Ari di film ini tuh dia sebagai seorang penyendiri gitu, dia nggak punya teman, pendiam, tapi dia punya satu sahabat ya pulpennya itu dan bener-bener sayang banget ya karena mungkin itu satu-satunya. He love gitu ya, seorang yang dicintai. Iya, karena kan apalagi waktu yang Azam Kasuba minjem itu kan si Arinya tuh ngasihnya tuh kayak malu-malu gitu loh. Iya kan, pas gitu. Jangan rusak gitu. Kan gitu, kayak berat hati gitu ya. Kan iya gitu. Ya kayak punya pacar terus pacar mau dipinjem ke orang gitu kan. Iya gitu lah ya. Tapi lu masih normal lah ya sekarang. Enggak kebawa-bawa itu kan kebawa enggak karakternya? Saya enggak kebawa-bawa ya. Alhamdulillah enggak se-ekstrem itu sih. Tapi pernah enggak sih kayak lagi megang Sarah Sayang terus malah nostalgia gitu? Iya kalau kayak dulu gue pernah sayang banget nih, pura-pura sayang banget nih. Pernah enggak kayak ngalamin kayak gitu? Serius sih. Kalau ada lihat kadang-kadang kan kalau lihat pulpen Sarah suka ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Oh iya. Iya. Wah, emang sih. Karakter sudah melekat ya. Bukan karakternya. Memori film itu memorable banget gitu ya. Iya. Gue juga sih jujur ya, kangen banget sama film itu. Memorable. Pengen nanya nih, satu pertanyaan yang menarik menurut gue, ini dari pribadi gue. Ada nggak satu merek pulpen yang sama fenomenalnya kayak Sarasa di Turki ya? Di Turki. Oh ya, mungkin di Turki ada. Oh mungkin kalau di Turki gue nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Kayaknya biasa aja gitu. Kok gue juga Lu pakai pulpen apa? Apa di sana emang mahal semua harganya lagi jangan-jangan? Gue termasuk orang yang duit dikit, jadi gue bawa alat-alat gitu dari Indo ya. Jadi nggak tahu kalau kayak gitu. Sarah Sayang dibawa nggak? Sarah Sayang kan jadinya Sarah Sayang dibawa nggak? Oh. Jadi uniknya justru di sini uniknya nih. Udah nyentok. Gimana? Iya. Gue jadi justru uniknya. Justru uniknya gue tuh, gue malah jarang banget pakai Sarasa itu. Jadi gue ada satu merek pulpen andalan. Kalau boleh jujur harganya lebih mahal daripada Sarasa ya. Wus. Oh ini bukan buat kayak yang pulpen tanda tangan gitu? Oh pulpen tanda tangan gitu ya? Ada nggak ya? Enggak, maksudnya yang lu pakai itu yang lu bilang tadi mahal itu yang kayak tanda tangan gitu? Atau pulpen biasa? Pulpen biasa, cuman dia menangnya kalau dia lebih licin gitu aja gitu. Lebih enak jadi gitu ya. Nggak pakai Sarasa ya di kehidupan lu nggak pakai Sarasa. Iya, uniknya itu gitu. Gue ngerasa uniknya sih itu sih. Itu lebih mahal. Mungkin kita bakal bikin film tentang pulpen yang lebih mahal tadi tuh. Nih. Part 2. Kalau gua rasa tapi ya. Kayak kita harus buat, kita kan udah buat film sudut pandangnya dari pulpen yang mahal. Kita buat film dari sudut pandang pulpen-pulpen yang murah gitu, yang kelas bawah gitu ya. Oh bisa juga, bisa banget. Bisa nah itulah. Bener-bener. Ide-ide kan ini emang ganas, apa aja bisa jadi ide. Apalagi lockdown gini ya. Iya. Idenya berjuta. Wah benar. Mungkin dinding nih bisa dihias gitu ya, kalau diedit atau apa gitu kan. Misalnya guling bisa jadi konten. Enggak juga sih. Apa aja yang di rumah gitu ya, karena kita stay at home kan. Otak-otak tuh jadi makin kreatif. Ya gitulah. Apalagi film ini dari ide-ide yang sekitar-sekitar kita aja sih sebenarnya ya. Ada berapa sih? Ada 2 teman kita yang muncul juga ya jadi ini di film Sarah Sayang nih. Abdul Azam ya. Abdul Azam. Sama siapa? Azam yang itu. Zuhair ya. Sekretaris kita sama Zuhair. Nah ya kan mereka di situ jadi ini kan, jadi apa? Aktor figuran. Jadi pakai dari pulpen jelek, pulpen murah. Ya dari sudut pandang pulpen murahnya gitu. Di sini tidak menghina, tapi itu kalau nggak salah itu pulpen pilot ya kalau nggak salah. Cuma murah banget 7 ribuan, berapa ribuan kan? Dibanding Sarah Sayang 20-an, 17-an, sekitar 20-an. Mahal. Mungkin harus bikin film tentang itu ya, buat balas budi gitu ya. Iya, karena kita aduh, ini maaf nih pilot nih.
Iya, setelah bahasa kasarnya dicampakkan gitu ya di film ini. Enggak lah. Nah, gitu. mungkin pada banyak yang pengen tahu, maksudnya ada gak sih tips-tips khusus dari lu nih? Ya gue nanya ke lu, ada gak tips-tips khusus dari lu gimana gitu produksi film komedi, terutama ditentuin ceritanya? Karena menurut realitanya nih, kayak orang tuh banyak yang pengen bikin film komedi tapi takut garing gitu, takut nggak ketawa justru orang-orang. Ini kan bisa dibilang film kita yang ini sukses lah ya gitu. Ini ada tips-tips nggak sih dari lu? Kalau gue ya, ini dari Rian gimana? Dari secara aktor atau dari secara... Boleh. Coba dari Rian nih. Boleh. Dari secara segi acting film komedi gimana tipsnya? Kalau gue sih ya, kalau komedi gitu ya jangan dibuat-buat lah, emang harus natural gitu. Oke. Gitu aja sih. Natural berarti ya, maksudnya benar-benar menjiwai berarti? Iya, memang harus menjiwai gitu kalau komedi itu. Iya, bener banget. Oke. Kalau dari gue tips buat film komedi yang pertama, pastiin dulu bahan apa yang mau dijadiin komedi itu. Maksudnya, bahan komedinya tuh apa? Kalau di sini kan pulpen, berarti kita bisa mikir pulpen ini bisa dibuat lucu tuh kalau diapain. Nah, pas itu gue berpikir kalau pulpen ini lucu dijadikan sahabat. Berarti di situ kita harus punya ide yang premis yang kuat bahwa film ini bercerita, berarti premisnya nih, karena lagi-lagi premis itu penguat film. Patokan film itu. Jadi jangan sampai keluar dari premis. Nah kan premisnya adalah ketika pulpen menjadi sahabatmu. Jadi kalau film komedi itu begitu. Di premis udah kuat, ya udah kita tinggal bisa direct ke si Arinya, Ri. Berarti di sini karakter lu harus kuat di sayang banget sama pulpen gitu. Dan karena ini film komedi, berarti ya karena film komedi itu kan bahasa gini. Dia tuh film yang sebenarnya kalau di dunia asli dibayangin gak logis, tapi kalau orang nonton tuh logis, ya nggak? Ngerti kan? Iya. Kayak adegan-adegan film komedi pasti kan gak logis. Nah itu jadi kita harus ada hal-hal yang bisa ngebuat orang itu ketawa, yang dimana itu sebenarnya gak logis. Tapi di film ini pas kita nonton tuh bisa logis gitu. Tapi treatment film komedi beda-beda ya, gak selalu harus hal-hal yang gak logis. Ini misalnya gue pengen bawa satu film ya, gue pernah nonton Terlalu Tampan gitu. Itu kan film gak logis gitu. Udah ada yang mungkin udah ada yang banyak tahu kan, film Terlalu Tampan itu kan film tentang gimana ada seorang laki-laki yang terlalu tampan, jadi setiap orang lihat dia bakal gila, terutama cewek gitu. Sampai ada yang pingsan lah, mimisan. Nah, itu kan enggak logis tapi orang bisa ketawa. Nah, itu juga mungkin yang gua rasain pas buat film ini. Jadi kalau tipsnya sih sebenarnya ya itu, premisnya dikuatin, bahan komedinya juga harus jelas. Apa yang bakal dikomediin harus lucu gitu kan. Terus kalau film komedi jangan terlalu banyak adegan dan jangan terlalu banyak dialog. Kalau filmnya emang, kalau ini kan bahasanya film ini ya, film bisu kali ya, kalau bisa dibilang ya. Menurut lu kita penting juga gak sih pas bikin film komedi itu nyesuaiin selera orang-orang, selera humor orang-orang? Iya, lihat juga pada zaman yang pengen buat film itu pas zamannya apa. Ya kalau misalnya zaman romance komedi udah gak zaman, berarti jangan buat film itu. Jangan tema besarnya jangan kayak gitu. Tapi tergantung juga ya, gue kan bukan ahli komedi, gue bukan komedian ya. Misalnya ide film Sarah Sayang tuh kayak tiba-tiba ada. Cuman yang berdasarkan pengalaman gue, Sarah Sayang kemarin tuh lagi booming. Jadi pas kita buat tuh bakal lucu banget. Gitu aja sih. Rasanya filmnya mungkin bertolak belakang gitu lah. Pemikiran orang kayak, wah gila sih Sarah juga bisa ini banget ya. Kocak banget gitu. Dah gitu aja sih. Lu harus kuatin pesan lu nih ya. Walaupun komedi tetap ada pesannya juga. Premisnya kuatin banget itu. Dan itu halnya bisa menarik penonton juga. Bisa juga tips tambahan nih, tips tambahan nih. Jadi kayak misalnya bisa aja ngambil keseharian kita, benda-benda atau yang ada di sekitar kita tuh bisa dijadiin komedi kan. Kayak Sarah Sayang itu bener-bener pada saat mau bikin film komedi itu lo di saatnya lo buat nge-eksploitasi semua kreativitas. Iya, mungkin karena terkekang juga kan ya kita ya, Rijan, jadi di dalam villa gitu doang. Pemandangannya udah gitu-gitu aja, nggak ada apa-apa lagi. Terus ya bosan sih dan monoton juga kan waktu itu ya. Monoton. Jadi sehingga otak harus kita tuh berpikir yang beda gitu. Ada sesuatu yang bisa dijadiin bahan gitu. Konteksnya di sini kan kita buat film, jadi ya muncullah pulpen bisa jadi film.
ini kayaknya mungkin waktunya udah ini Jan udah agak cukup lama ya. Kita mungkin akan akhiri aja. Kita bentar. Kita mau kenal lebih dekat dengan lebih dekat dengan Ari dulu nih. Sebagai closing statement mungkin. Oke. Selera komedi lu tuh gimana, Ri? Lu kan yang apakah Ari ini orangnya konyol gini, lu suka lucu-lucuan? Apakah selera humor lu tinggi juga apa gimana? Gimana nih? Gua nggak bisa bilang tinggi atau enggak ya. Cuman kalau gue sukanya sebenarnya gue sebenarnya sukanya orang yang terus jujur ya, gue orang yang belak-belakan gitu, yang apa adanya gitu. Jadi yang agak sarkas-sarkas gitu sih jujur. Jadi yang agak frontal ya komedinya ya. Humor komedi sebenarnya kayak gitu. Jadi humornya nggak bisa yang halus-halus gitu. Ya makanya waktu di film sih gue gas aja gitu. Gas aja karena bagus. Ngapain malu-malu gitu. Ekspresinya main banget sih emangnya Rian nih. Iya. Gue tuh jujur nggak nyangka gitu. Bukan nggak nyangka sih. Ini aja kaget aja gitu pas ternyata pas action tuh unexpected. Ekspresinya tuh bener-bener wah kebuka banget. Ini coba buat yang belum nonton mungkin bisa atau belum nonton sama sekali bisa nonton lagi filmnya. Coba tuh lihat pas bagian Rian mainin pulpen itu loh yang kayak pesawat itu, wah itu gue pas nonton pas ngedit wah gila loh Ri. Ini ekspresinya bener-bener kayak bocah umur tuh 5 tahun gitu lagi mainin pesawat-pesawatan. Sama pas dia muterin pulpennya di lapangan itu loh udah kayak sama pasangan sendiri kan. Wah itu totalitas sih. Bener-bener banget. Salut out. Mantap sih. Mungkin kita udah cukup lama juga nih pas tentang film. Udah cukup lama. Kita udah terbeberkan semua ya tentang film ini. Insya Allah. Ya, buat Ari dan teman-teman di Turki sana, sehat selalu. Hati-hati lah ya. Siap. Buat teman-teman yang lagi dengerin juga, stay safe. Sehat-sehat. Benar banget. Dan jangan lupa pantauin lagi nanti ya iCast episode selanjutnya. Berarti insya Allah episode ke-7 nanti. Ya, siap. Oke, dari Ari ada pesan terakhir, maksudnya apa mau nyampein sesuatu? Apa? Salam aja deh buat teman-teman yang di Indonesia gitu ya. Kangen banget sih, berat. Wah, kangen juga sih kita ketemu langsung ya kalau bisa ya kontak fisik. Iya nih. Oke. Gitu ya, berarti ya teman-teman di sini juga insya Allah sih bakal kangen banget sih sama yang di Marmara. Jaga selalu kesehatan. Gue mewakili sama Ojan dari teman-teman di sini. Sama-sama. Makasih banyak udah menyempatin waktu nih. Di sana masih siang berarti dong. Jam 1. Iya, ini jam 12 ya, setengah 1 ya. Iya, udah 4 jam lebih awal. 4 jam. Ya, oke. Selamat berbuka puasa juga. Selamat berbuka puasa juga yang mendengarkan di sini. Ya. Karena kita ini ngomong-ngomong ya Ria, kita nguploadnya nih sebelum bukber. Oke. Jadi kita penonton kita nih kan lagi sambil nemenin aja lah ngobrol-ngobrol, bisa dengerin podcast kita. Ya semoga bermanfaat dan informatif. Jangan lupa dengerin lagi sekali lagi iCast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sineas.